Terima kasih pemirsa, saya kembali lagi untuk Anda di Young Spirit dan kita masih bersama Mas Nugi, owner dari Roti Durian Panglima Samarinda. Mas Nugi ya. Nah, setelah tadi Anda memutuskan untuk keluar menjadi seorang pegawai negeri sipil, meskipun mendapat tentangan dari orang tua. Nah, Anda kemudian ngapain nih? Ya, mencari-cari peluang bisnis gitu. Masih mencari pada waktu itu? Sebenarnya pada saat saya keluar dari PNS itu sudah berbisnis gitu ya, bisnis saya sebelumnya. Nah, lalu bagaimana bisa berkenalan dengan roti gitu ya. Jadi pada saat itu saya melihat ternyata di Samarinda ada Bogasari Baking Center, yang tempat kursus. Biasanya ibu-ibu kalau kursus masak di situ. Nah, ada keinginan untuk kursus di situ. Gitu ya. Kursus 1 hari gitu ya, kursus tentang roti gitu. Dan alhamdulillah hasilnya roti yang saya buat bantat semua. Pada waktu itu Anda ikut kursus ya? Iya, ikut kursus dengan rekan kantor saya gitu. Nah, dari situ memunculkan keyakinan bagi saya bahwa untuk bisa masuk di suatu bisnis itu tidak harus kita ahli semuanya di bidang itu. Ya, tapi bisa jadi kita hanya cukup ahli di suatu bidang, terus kemudian ada bidang yang tidak kita kuasai, kita bekerja sama dengan orang yang sudah ahli di bidang itu. Dan akhirnya, ya alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan rekan saya, itu bernama Pak Ferry Gunawan gitu. Dan beliau adalah salah satu instruktur di Bogasari Baking Center. Jadi yang biasa ngajarin ibu-ibu bikin roti, kue dan lain-lain, nah beliau. Artinya Anda ini tidak bisa bikin roti ya? Sampai sekarang tidak bisa. Tidak bisa, tapi usaha Anda roti, ini menarik ya pemirsa. Dan Anda bekerja sama dengan orang lain artinya pada waktu itu. Dan yang jadi pertanyaan saya, mengapa pilihannya jatuh ke roti? Anda di segmen awal, tadi Anda katakan ada beberapa pilihan bisnis yang mungkin Anda lakukan. Tapi kenapa Anda kemudian memilih roti? Ya karena pada saat itu saya melihat roti, bisnis, terutama bisnis makanan ya. Bisnis makanan itu adalah bisnis yang akan selalu diperlukan, akan selalu dibutuhkan sampai kapanpun juga. Selama orang masih memerlukan makanan, maka bisnis makanan masih akan tetap prospektif. Lalu kenapa kok tertarik di bidang roti gitu? Ya karena saya mendapatkan rekan yang ahli di bidang roti. Kan bisa kita kombinasikan, bisa kita sinergikan kedua itu gitu. Nah, lalu bagaimana dengan pemilihan produk? Kalau bagi saya pribadi, berbisnis itu sebaiknya bukan menjadi follower ya, tapi menjadi pioneer atau menjadi leader ya, menjadi yang pertama gitu. Nah, pada saat itu kenapa kok bisa terpikir roti durian Panglima gitu? Sebenarnya ide roti durian Panglima pun bukan dari saya pribadi gitu ya, tapi dari tim dan dari rekan saya juga Pak Ferry gitu. Karena sebenarnya itu berangkat dari pasar gitu. Ya, berangkat dari pasar gimana? Ternyata orang Samarinda itu cukup banyak yang suka sama durian. Gitu. Kalau durian asli sini kan kalau salah durian melak ya, kan ada itu. Dan itu harganya bisa sampai 50.000, bahkan durian mentega itu bisa sampai 150-200.000 bahkan. Apalagi durian montong. Anda survei pada waktu itu, kenapa tahu orang Samarinda suka makan durian? Survei ya? Terus kemudian dikaitkan dengan kebiasaan orang Samarinda. Orang Samarinda itu kalau sarapan itu sukanya makan itu roti balok ya, roti apa itu? Yang bentuknya seperti roti bantal gitu, yang biasa dijual di pasar-pasar gitu untuk sarapan. Untuk sarapan yang biasanya dikasih serikaya atau apa, terus kemudian dimakan pakai teh atau kopi. Itu sudah menjadi kebudayaan, sudah menjadi kebiasaan orang Samarinda. Nah dari situlah baru bisa kita combine, di mana berangkat dari kebiasaan orang Samarinda yang suka makan roti tadi itu, ditambah dengan suka makan durian, kita combine. Dengan harga yang itu kita rendahkan, jadi kalau beli durian berapa? 50.000 sampai 200.000. Nah, Anda dapat menikmati roti durian dengan durian yang nendang hanya 25.000. Sebenarnya konsep awalnya di situ. Dan ketika searching di Google belum ada. Berarti kita menjadi yang pertama. Pionir ya untuk roti durian. Nah, duriannya ini kan diolah kembali ya, seperti selai gitu ya di dalam roti. Ini yang mengolah Anda sendiri atau Anda kerjasama dengan orang lain? Yang bagian pengolahan lebih cenderungnya ke Pak Ferry. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga, kenapa namanya Panglima? Kenapa tidak jenderal atau yang lainnya? Gitu. Nah, jadi sebenarnya kata Panglima sendiri pun itu diambil dari nama perusahaan, nama
usaha yang sedang kami jalankan, namanya Panglima Rokiku Group gitu. Kata Panglima sendiri sebenarnya itu secara saya pribadi dan tim itu terinspirasi oleh seorang sosok pemuda yang sangat begitu luar biasa, yang sangat begitu menginspirasi saya gitu. Sosok itu bernama Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih. Jadi pada saat usia 23 tahun beliau sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, pada saat saya sangat terinspirasi ya, karena kita juga masih anak muda, kenapa kita tidak mencontoh beliau saja? Gitu ya. Asal mula nama Panglima dari itu. Dari itu ya. Saya pikir Panglima Jenderal Sudirman tadi. Ternyata bukan. Beliau juga menginspirasi. Oh, beliau juga ya, termasuk juga. Ya. Nah, pada awal Anda bangun usaha Anda ini, Mas Nugi, Anda menjual pada waktu itu ada berapa produk dalam sehari yang Anda jual? Pertama kali Anda jual? Pertama kali kita konsepnya adalah by order, oke. Jadi produk itu kita luncurkan sekitar bulan Juni tahun 2013, ya. Bulan Juni 2013, pada saat itu kita tes pasar dengan kalau ada orang yang pesan bisa kita antarkan. Bahkan hanya 1 atau 2 pun kita antarkan. Pada saat itu pabrik kami masih di Karangasem, ada yang mengantar sampai ke Lempake pun itu kita antar. Diantar? Itu gratis ongkos kirim. Iya, oke. Dengan harga yang tadi ya? Dengan harga pada saat itu masih 18.000. Iya, satu hari berapa produk yang Anda jual pada waktu itu? Pada saat itu masih sedikit. Masih sedikit? Paling hanya sekian puluh roti saja. Sekian puluh ya? Iya. Belum nyampe 50 ya kayaknya? Belum, pada awal-awal belum. Belum, oke. Nanti kita akan cerita lebih banyak lagi, tetap di Young Spirit.